Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari keluarga besar GPD LSAD Magelang yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari saat hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 33 ayat 1 sampai ayat 23. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara membaca dua ayat dalam Keluaran pasal 33. Ayat 13 dan ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberikan judul untuk renungan kita pada hari ini yaitu akrab dengan Tuhan. Kalau kita melihat di dalam pembacaan kita adalah percakapan Musa dengan Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagaimanakah perasaan Bapak Ibu, saudara-saudari semua, bahkan saya ketika kita berjalan berdampingan, berjalan bersama dengan orang yang kita sangat kagumi, dengan orang yang kita hormati. Bahkan orang tersebut adalah orang yang sangat kita andalkan di dalam kehidupan kita. Saya percaya tentu ada rasa aman, ada ketenteraman, ada rasa tenang yang luar biasa ketika kita berjalan dengan orang yang kita kagumi. Bahkan orang tersebut adalah orang yang kita andalkan dalam segala hal. Dan kalau kita lihat peristiwa dalam Keluaran pasal 33 ini terjadi sesudah peristiwa lembu emas yang dibuat oleh bangsa Israel dan mereka sembah ketika Musa sedang berada di atas gunung Sinai. Dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat di dalam ayatnya yang pertama, Allah menyuruh Musa untuk meninggalkan daerah tersebut, memimpin bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah yang penuh dengan susu, penuh dengan madu, dikatakan pada ayat-ayat sesudahnya ya, ayat 2, ayat 3, 4 kalau Bapak Ibu baca kembali, dikatakan suatu perintah kepada Musa untuk pergi membawa bangsa Israel. Tetapi kita lihat di ayat-ayat seterusnya, dalam ayat ini diperlihatkan kepada kita suatu dialog yang dilakukan Allah dengan Musa. Yang dilakukan Musa dengan Allah. Kedua perbincangan atau percakapan yang luar biasa. Percakapan yang mereka lakukan merupakan dialog dari seseorang yang sangat saling mengenal satu dengan lainnya. Dan juga kita dapat melihat bahwa dalam dialog mereka sangat terlihat bahwa mereka memiliki hubungan yang sangat dekat, yang sangat erat antara Allah dengan Musa, bahkan Musa terhadap Allah. Luar biasa sekali Bapak Ibu ketika kita membaca dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-23, terutama pada ayat 9 sampai ayat yang ke-23. Dan dalam firman Tuhan menjelaskan Tuhan berbicara dengan Musa berhadapan muka seperti dengan temannya. Dikatakan pada ayatnya yang ke-11 ketika Tuhan berbicara dengan Musa berhadapan muka seperti seorang berbicara dengan temannya. Ayat 11 dikatakan, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Allah berbicara seperti dengan seorang temannya. Artinya Allah sangat dekat dengan Musa. Musa pun sangat dekat dengan Allah. Kenapa Musa sangat dapat dekat dengan Allah? Karena Musa bergaul akrab dengan Tuhan. Dia senang mencari Tuhan. Dia senang mengenal pribadi Allah. Dan ketika dia mengenal pribadi Allah, dia tahu apa yang Allah mau.
apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan Musa ketika menjadi pemimpin bangsa Israel. Dan ketika dia tahu setiap apa yang Allah kehendaki, dia taat melakukannya. Itu yang menjadikan Musa akrab dengan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita apa yang dapat kita lakukan supaya kita akrab dengan Tuhan? Ketahui apa maunya Tuhan. Melalui apa? Melalui firman Tuhan yang dapat kita baca, kita pelajari apa yang Allah mau dari kehidupan kita. Dan itu akan membuat kita dekat dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan, dan dapat menjalin hubungan yang luar biasa, istimewa dengan Tuhan seperti yang dilakukan Musa kepada Allah. Yang kedua Bapak Ibu, kita dapat melihat dalam firman Tuhan menjelaskan bahwa Tuhan berfirman kepada Musa dalam ayatnya yang ke-17 berkata, ayat 17 di sana dikatakan bahwa dalam ayat 17b Bapak Ibu, juga hal yang telah kukatakan ini akan kulakukan karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Allah berkata kepada Musa, aku mengenal engkau. Allah mengenal Musa karena Musa memberikan hidupnya seutuhnya dengan ikhlas, dengan tulus kepada Allah, tanpa melakukan hal-hal yang berlawanan dengan keinginan Allah. Itulah yang membuat Allah berkenan atas kehidupan Musa, sehingga mereka memiliki suatu hubungan akrab antara Musa dengan Allah. Luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita melihat ayat 9 sampai ayat 23 merupakan percakapan Allah dengan Musa yang sangat intim, yang sangat karib, berbicara dari hati ke hati antara Allah dengan Musa, Musa dengan Allah. Dari percakapan Musa dengan Allah menunjukkan ketergantungan Musa kepada Allah. Dan Bapak Ibu kita dapat melihat ya, yang pertama menunjukkan ketergantungan Musa kepada Allah dan juga menunjukkan ketidakmampuan Musa kepada Allah. Dan kita melihat bahwa ia sangat merindukan Allah berjalan bersama dengannya di setiap langkahnya untuk menuntunnya, membimbingnya, dan menyertai langkahnya untuk memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan yang telah dijanjikan oleh Allah. Yang kedua, Musa berusaha menaklukkan hati Tuhan dengan percakapan yang dia lakukan kepada Tuhan, menaklukkan hati Tuhan supaya ia berkenan berjalan bersamanya. Kita lihat pada ayat yang ke-13 yang kita sudah baca Bapak Ibu. Musa berkata kepada Tuhan, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari ayat-ayat sebelumnya juga Allah menjanjikan kepada Musa, Allah akan memberikan malaikat untuk memimpin mereka, untuk menunjukkan jalan bagi mereka. Tetapi bukan berarti Musa tidak mengimani janji Allah itu. Musa tetap merindukan pribadi Allah. Musa tetap merindukan agar Allah yang mendampingi mereka. Allah tetap berada di tengah-tengah mereka, karena pada ayat sebelumnya Allah berkata Allah tidak akan ada lagi di tengah-tengah mereka, supaya Allah tidak melakukan penghukuman bagi mereka sebab mereka telah melakukan dosa yang besar, yaitu menomorduakan Allah dengan menyembah Allah yang lain, menyembah patung lembu emas. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Tanpa campur tangan Tuhan, mustahil Musa dapat memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dan masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan yang Tuhan telah janjikan kepada mereka. Allah kita adalah Allah yang baik, Allah yang selalu tepati atas setiap janji-janjinya kepada setiap anak-anak Tuhan yang mau mengiring Tuhan, yang mau mendekatkan dirinya kepada Tuhan, agar Tuhan pun dekat dengan setiap pribadi kita. Ada jawaban terhadap Musa ketika dia berusaha untuk menaklukkan hati Allah. Dia berusaha meminta Allah untuk membimbing kehidupannya. Dalam ayat yang ke-14 itu merupakan janji Allah bahwa Allah akan dengan sendiri memimpinnya dan memberikan ketenteraman bagi Musa. Dia berkata, aku sendiri akan membimbing engkau dan memberikan ketenteraman bagimu. Ini adalah janji yang luar biasa, janji yang istimewa yang diperoleh Musa dari Allah.
Oleh karena itu Bapak Ibu, dalam kehidupan kita, dalam menjalani hidup kita hari demi hari, minggu-minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun-tahun yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita, jangan sekali-sekali kita bersandar kepada kekuatan kita sendiri, kepada kehebatan kita sendiri, mengandalkan kekuatan atau kemampuan kita sendiri, karena semua itu akan menjadi sia-sia, tidak akan berarti. Oleh karena itu, bangunlah hubungan dengan Tuhan. Carilah Tuhan. Selagi Ia berkenan untuk ditemui, maka Ia akan menemui kita. Dan carilah Tuhan supaya kita memperoleh kehidupan. Dan carilah Tuhan supaya perjalanan kehidupan kita mendapatkan rasa aman, tentram, dan diberikan ketenangan, bahwa bahkan Tuhan sendiri akan melimpahkan berkat-berkat-Nya atas kehidupan kita, seperti Ia berjanji membimbing, menyertai, dan memberkati Musa dan bangsa Israel di sepanjang kehidupan mereka. Hidup kita dijamin oleh Tuhan, sebab Dia yang akan membimbing, menyertai, bahkan memberkati segenap kehidupan kita. Tuhan berjanji di dalam Yesaya 46 ayat 4. Yesaya 46 ayat 4 berkata, ini janji Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari kita amini, kita imani, dan kita hafalkan, perkatakan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Janji Tuhan, sampai masa tuamu aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk berkat kasih karunia-Mu melalui kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Kami adalah orang-orang umat-Mu, jemaat-Mu yang haus akan Engkau, yang rindu akan Engkau. Kami mau membangun hubungan pribadi supaya kami memiliki hubungan yang akrab dengan-Mu Tuhan. Karena kami akan mengenal pribadi-Mu lebih dalam lagi, dan Engkau akan mengenal kami, bahkan menyatakan semua hal-hal yang istimewa dalam kehidupan kami ketika kami mencari Engkau dengan segenap hati kami dan memberikan hidup kami untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan Yesus, tolonglah keluarga GPD El Shaddai Magelang menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, saling mengasihi sesama sebagai saudara, dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kiranya keluarga GPD El Shaddai Magelang hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Terpujilah Engkau Allah kami yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.